teteh, bidu wanita, sugar daddy, sugar glider. Ayo nonton. Mas Agus kue pria dengan komoditi khusus saya. Pesonanya itu hanya menarik untuk kalangan niche market. Kayak kue. Produk saya ini namanya Ecore. Ecok diminum, core juga diminum. Gila, moncrot. Ini terbuat dari ekstrak kolot jengking. Jatuh cinta kok lebih ya. Apa kowe pengen ngenteni bojoku? Apa salah? Sambat wae ra ono perkembangan. Ki endang to, Pak. Lho, Man. Kok malah banyu teh iki? Iki jenengane Talti. Jadi kapan kue karo Mas Agus iso tak cici? Kok aku ora ngerti. Mas Agus kue jomblo tenan apa ora? Aku cinta karo kowe, Lis. Dan di pasarku. Seperti kata Bapak, jodoh itu ikhtiar dari dua hamba Allah menjaga akad. Yo kabeh kene ning awak-awak ketok podo, Lis. Jeneng ketok asli wae. Pakira pengen apa? Liburan numpak mobil, lebih gede, gagah gitu loh. Nek pengen sing gagah ya tuku jaran, Lis nggak usah beli mobil. Kalian bakal bosan karo aku ora, Mas? Orang mungkin hubungan puluhan tahun kira ono bosen nih, Lis. Cinta ki mau telek diponggoni micin, urip meremuk, Lis. Aku ki mau pengen ngerti, Mas. Aku iso berharap karo kowe apa ora? Jodoh kuwi ono senine, yaiku seni memahami kekasih. Dikasih info Mas, saya lagi sama penulis viral. Kata-kata Mas Agus Nur. Gus Mulyadi. Gus Mulyadi. Wah, Rasido yang ngono. Pada viral ya. Dari IDN Pictures dan baru aja membuat satu bioskop nih ngerasa kena gak cuma tawanya, tapi entah kenapa tadi seperti yang salah satu teman-teman kita juga bilang, Mas Arul belakang nggak tahu kenapa kita nangis loh, kok nangis kayak kok kena segitunya. Mas Santi ini gimana sih akhirnya film ini akan tayang sebentar lagi dan dari kisah yang sangat humble yang luar biasa, Mas Santi, dari kacamata produser, silahkan. Thank you Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyapa dulu nih teman-teman, pada aman semua ya. Tadi aku mendengar ada yang ketawanya nggak berhenti, tapi terakhir kayaknya lumayan ya, kayaknya agak dalam ya. Mudah-mudahan teman-teman pada suka. Ya kami di IDN Pictures sangat menunggu 3 hari lagi film ini tanggal 5 September akan tayang dan bisa ditonton secara publik untuk penonton film Indonesia. Sebelumnya kami udah ada beberapa special screening di beberapa kota dan kami juga mendapatkan penerimaan yang luar biasa ya. Ada beberapa kota dari Magelang, Jogja, Solo, Surabaya, dan Jabodetabek. Alhamdulillah rata-rata reaksi yang sudah menonton sama kayak teman-teman tadi. Jadi mudah-mudahan jika teman-teman wartawan juga suka gitu, rasanya senang banget ya gitu. Yes. Terima kasih. Yang diharapkan dari Mas Santi Dewi dan juga IDN Pictures di momen Indonesia kayak gini lagi seru gitu di luar dengan tontonan yang baru untuk mereka yang fresh itu seperti apa sih untuk penonton di Indonesia, Mas Santi, silakan. Aku tanya balik ke dia, kamu nonton tadi kan? Iya, menurut nonton. kamu kita sangat membutuhkan nggak film seperti Banget, itu? Mbak. Ya aku rasa sekarang kan hidup kita banyak tantangan ya tentunya, tapi harapannya dengan hadirnya film Seni Memahami Kekasih mulai hari Kamis besok bisa ya membuat warna-warna kehidupan baru lah, bahwa ya tetap mau bagaimanapun hidup harus dinikmati, harus diperjuangkan gitu kan. Kalau kata Firsa Besarnya hidupkan baik-baik saja. Nah, hidupkan baik-baik saja katakan Firsa. Yes, itu ya. Tepuk tangan untuk Mas Santi Dewi. Terima kasih ke Mas Yehan sebagai sutradara. Mas Yehan bagaimana mendeliver dari sebuah tulisan Mas Agus dan Bang Ali, cerita yang sangat luar biasa, terus dipresentasikan ke dalam bentuk film dan sangat luar biasa penerimaan ke teman-teman yang baru aja nonton. Mas Yehan, silakan. Sebentar Mas, saya maca dulu Mas ini. Kameranya kan di sini. Terima kasih banyak teman-teman media sudah menonton ya. Ini pertama kalinya saya secara langsung kemudian menyutradarai sebuah film yang berangkat dari benar-benar tokoh gitu, benar-benar tokoh yang memang di kehidupan nyata itu ada gitu. Ada, masih sehat walafiat dan bahagia gitu. Dan sangat bahagia gitu mereka berdua, dan rasanya sangat menyenangkan gitu. Apa namanya, yang kebetulan seusia dengan saya gitu. Seusia kan kita? Oh iya. Konfirmasi ya. Nah,
menurut saya kehidupan mereka berdua itu sangat sangat pantas untuk difilmkan karena kita semua ya seperti kata Mas Agus Mulyadi di quote-quotes-nya yang di terakhir tadi film muncul kan, dia begitu gempar membicarakan soal kemiskinan gitu, bahwa ya kita semua miskin gitu dan kita patut merayakan kemiskinan ini dengan film ini. Yes, terima kasih Mas Gian. Thank you. Kita ke Bang Alis dan juga Mas Agus nih, yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka berdua, ini kisahnya sebegitu luar biasa. Pasti gimana akhirnya, pernah pikiran gak sih sampai ada di titik ini, sampai cerita kalian berdua disaksikan dan bentar lagi seluruh Indonesia loh menyaksikannya. Tentu saja kepikiran ya. Enggak, tentu saja enggak. Tapi saya agak gila hormat memang. Jadi gini, saya senang sekali kawan-kawan wartawan di sini bisa menyaksikan ini. Ya, kami membuat film ini kan untuk pilar ekonomi kami gitu. Sedangkan kalian untuk pilar demokrasi kan. Jadi, tapi gini, saya senang sekali film ini akhirnya bisa ditonton oleh banyak orang. Saya masih berkali-kali saya kalau ditanya bagaimana perasaan saya sangat senang sekali. Kemarin saya udah bilang saya merasa seperti Habibie kan, karena merasa kisah cinta saya diangkat jadi film. Tidak, Pak Habibie perlu bikin pesawat dan jadi presiden. Saya cukup kenal Fajar Nugros dan akhirnya. Ya inilah kekuatan orang dalam, kawan-kawan. Setuju Mas Agus ya. Kisah cinta Mas Agus dan Bakal ini setara dengan film Habibie dan Soeharto ya. Beda, Mas Benny. Mas Yusri, tolong Mas Yusri, gimana nih Mas Benny nih? Mainku mati, Mas. Dimatiin. Mas, wah ini udah nyala. Masa Mas? Iya. Mas Benny bilangnya gitu. Parah, Mike Mas dimatiin. Nah, itu dimatiin sendiri. Saya nggak orasi depan DPR loh, Mas. Oke. Terus Mas Agus. Tapi tentu saya berharap kalau saya bilang film ini bagus banget nanti dianggap lip service karena memang kisah saya. Tapi saya berharap teman-teman, saya yakin tadi banyak ketawa. Saya kalau menganggap film ini bagus, sebarkan ke sebanyak mungkin orang gitu. Saya kasih hal yang sangat penting. Ini film memang tentang orang miskin tapi budgetnya cukup besar. Jadi kami butuh balik modal. Ada harapan kami gitu kawan-kawan ya. Kalau film ini balik modal, kami bisa bikin film lebih bagus lagi. Jadi peran Anda adalah cukup penting untuk kebudayaan kawan-kawan. Kebudayaan kita ditentukan oleh Anda yang di sini. Jadi kita berharap, Mas, ini budgetnya besar toh? oh besar. Lah kok saya cuma tukar exposure kayak Lah aku tolong duit, Pak. Tapi saya berharap kawan-kawan mau menyebarkan film ini, bahwa film ini bercerita soal orang miskin ketemu orang miskin dan itu perlu disebarkan. Oh, Anda ketawa miskin juga ya? Saking relate-nya gitu Mas Agus. Saking relate-nya. 76% masyarakat Indonesia itu menengah ke bawah gitu. Jadi saya sebagai orang yang hidup di zaman FTV gitu, setelah FTV itu kan orang miskin ketemu dengan orang kaya, orang kota. Saya itu dulu merasa bahwa menikahi perempuan kaya kota itu mencapai pencapaian sosial gitu. Dulu merasa begitu gitu. Saya sampai berharap semoga bapak saya itu sebenarnya yang miskin itu bilang, Gus, bapak itu sebenarnya orang kaya tapi mengaku miskin. Anda pernah punya imajinasi? Sama, ya saya juga pernah itu. Saya membayangkan bapak saya sebenarnya adalah taipan bisnis yang. Nah, film ini saya menyadari bahwa film ini memberikan realitas kehidupan asmara sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Ada Rizka Sam, dia cakep sekali tapi di film ini sangat miskin ya kan. Tampangnya bener-bener seperti supir truk langsiran Muntilanan. Film ini bener kami mencoba mengeksplor sisi-sisi ketidakmampuan karena memang di Indonesia banyak seperti itu. Tidak banyak pemuda yang kemudian kalau melamar itu harus dengan pakaian fancy, seserahan dan sebagainya. Makanya di sini ditampilkan orang melamar pakai Daihatsu Hijet ya kan, dewa dengan seserahan yang cuma ayam. Itu terjadi di banyak masyarakat Indonesia dan aku pikir kisah-kisah seperti itu yang harus banyak disebarkan kepada orang-orang. Agus Wadi, terima kasih. Bang Alis, cerita dong ini nggak cuma bikin ketawa, tapi juga ada beberapa yang tersentuh dan kena dengan ceritanya. Silakan. Ya, saya kira sebagian besar dari kita adalah produk-produk daerah kecil di Indonesia yang pergi ke kota yang lebih besar untuk kebutuhan belajar atau mencari pekerjaan. Di kota kita menerima banyak sekali pengetahuan baru, termasuk kemudian jatuh cinta kepada seseorang. Tetapi seperti sebagian besar orang miskin, jatuh cinta itu bukan hanya untuk kebutuhan kita pribadi,
ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan selain kebutuhan individu kita sendiri. Jadi cerita ini bermaksud untuk menemani teman-teman semua yang sedang memperjuangkan cintanya, yang sudah bertemu pasangan dan selalu masih terus dalam proses untuk saling memahami dan semoga memberi kekuatan ya untuk yang belum dan masih mengalami banyak keraguan untuk memutuskan terus bersama pasangannya. Halo, thank you Mas Alis. Kita ke Feby Rastandi. Feby, tepuk tangan untuk Feby, luar biasa. Tadi di depan kalau hujan udah nyiapin ya untuk yang 400.000 tadi. Jas hujannya ya. Tuh ini gimana? Berhasil banget mendeliver bercerita menjadi seorang Kalis di sini. Kamu sangat luar biasa di sini. Gimana ya, boleh ceritain, Mem? Ya pertama-tama terima kasih teman-teman udah hadir ke sini. Ya sebenarnya aku deg-degan banget ya. Karena ini pertama kalinya aku main film yang genrenya lebih banyak komedinya. Emang banyak romansnya tapi banyak komedinya juga. Sementara aku basicnya backgroundnya bukan komika atau nggak bisa ngelucu sama sekali. Sama aku juga. Sama. Gimana tuh Mas Benny menurut dirimu? Yusri bilang dia bukan. Gimana menurutmu? Enggak. Gimana nih? Kok kita ngomongnya bareng, Pak? Cie nggak jodoh. Harusnya ada. Silakan. Iya, awalnya sih deg-degan. Jadi emang aku berusaha mendelivernya ya senatural mungkin, seapa adanya mungkin dan sebakalis mungkin sih. Semoga ya teman-teman pada suka. Yes, kisah perjuangan apa yang Feby dapatkan setelah memerankan di Bakalis di film ini? Cinta itu seperti apa sih menurut pandangan? Buat latihan miso. Marah-marah mulu. Lebih ke arah kayak, Kalis ini sebenarnya gampang. Kalau ini kisah percintaannya gampang kalau saling sama-sama ngomong, saling sama-sama komunikasi. Ya itu sih yang titik beratnya film ini ya, emang ada seninya. Kadang ada yang kita nggak bisa omongin ke pasangan, berharap dia ngerti, tapi sebenarnya harusnya diomongin. Jadi ya itu sih. Itu dia. Tadi terima kasih. Selanjutnya kita ke Elang El Gibran. Tepuk tangan dong untuk Elang El Gibran. Mungkin ini bisa beberapa kali kita ketemu dan ini kok bisa bilang ini salah satu penampilan terbaiknya Elang El Gibran. Itu luar biasa. Benar luar biasa. Gue sampai pesona mas-mas Jawa, gue sampai merintih nih lah. Skena Jawa indie itu kayak gini, Bang. Yang nongkrongnya di angkringan, jauh dari kerikil kopi shop tuh kayak gini. Skena kopi shop Bantul kan kayak gini. Cocok miskin, Pak. Cocok miskin. Kalau pakai kacamatanya pakai kacamata hitam. Kacamata hitam depan UNY yang dijual 15.000. Oh, nyala. Gimana aku setuju kan dengan pendapat Yusri? Gimana kalau bisa memberikan penampilan terbaik pesona mas-mas Jawa seperti yang Feby Rastandi bilang, melekat banget Mas Agusnya di dulu gitu. Ya, aku happy meranin Mas Agus Mulyono. Kok saya juga happy ya? Bukan, Elang, bukan Mas Agus Mulyono. Sorry, jangan dikutip di situnya ya. Agus Mulyadi. Kamu jangan sembarangan ganti nama. Jangan ke politik dulu, Elang. Jangan ke politik dulu. Tadi kalau nyebut nama orang yang benar, Agus Harimurti. Salah, Mas. Jangan semakin dijerumuskan, Mas. Ini kamera semua masih on ini, Mas. Ini semua masih on ini. Nggak mungkin ada yang terus drop itu enggak. Ini semua terekam, tapi nanti tolong disensor ya. Yang bagian depannya Elang aja yang Benny jangan. Biar kalau kenapa-napa Benny ya. Nah, silakan. Gimana apa formula lu jadi bisa memberikan penampilan terbaiknya di sini sebagai mas-mas Jawa yang mempesona? Kayak pressure ya. Mas Agus tuh pribadi yang sangat cerdas. Tapi beliau ini sangat simpel dalam berpikir. Awalnya itu bagus sih, Pak. Jadi aku tuh malah setiap hari aku mengingatkan diriku sendiri untuk sebenarnya Mas Agus ini mikirnya nggak ribet gitu.
orang yang cerdas tapi mikirnya simpel banget gitu. Makanya kayak praktikal, sangat praktikal. Ya gue happy banget. Terus apalagi di lokasi juga ditemenin terus. Aku setiap apa ya, dari hari pertama selalu nanya, Mas Agus melakumu piye toh jane ini. Aku pasti selalu tanya, dan banyak banget hal-hal yang aku dapat dari Mas Agus juga gitu. Justru malah kebanyakan pas di hari syuting justru. Karena kita ketemunya di kebanyakan di hari syuting. Banyak banget aku dapat hal-hal baik dari Mas Agus, terutama tentang memahami kekasih ini. Gimana sih lah? Kasih lah menurut orang lagi berat. Ini lebih pressure lagi. Gimana lah? Apa? Memahami kekasih sedihnya gimana? Setelah memerankan Mas Agus, sudut pandang lo dalam sedih memahami kekasih gimana? Karena Elang ini kan terkenal sosok pria yang setia kan, nggak pernah gonta-ganti pacar. Iya. Betul. Sangat terlihat ya. Oh, tidak seperti yang saya ketahui ya. Ini mah dan ini. Gimana lah, ada nggak lah? Masih belum bisa memahami. Habis nonton bisa paham. Oh itu dia. Tepuk tangan tuh kalau yang lagi berat, thank you banget. Kita kayak sahabatnya Bang Aris yang ada di sini sama ada Davina Aurel, ada Siska Naima, dan juga ada Desi yang bersama di sini. Setelah berperan di dalam film ini, Seni Memahami Kekasihnya. Ini gimana kalian ikut ada di dalam proyek ini masing-masing deh? Dapat apa yang bisa dibawa pulang? Karena dari kesederhanaan kedua sosok yang sangat luar biasa ini untuk in real life tuh kan deket banget gitu. Siska dulu, gimana Siska? Silakan. Oh, ada persaingan. Devina. Kalau ada orang mau ngomong jadi langsung dikasih gitu loh. Iya. Kan kamu bisa ngasih juga tuh. Ya tapi aku terhalang si Rick Kasam ini. Silakan. Oke, jadi perkenalkan aku Sia Saras. Di sini aku berperannya sebagai Rahayu. Sebenarnya kalau misalnya menjadi sahabat Kalis tuh emang Ini aja. Jangan dong gitu. Jadi kita sebagai sahabat Kalis ini bisa dibilang menjadi obstacle atau menjadi rintangan buat Kalis kali ya, dalam apalagi Rahayu dalam mengambil keputusan. Ya. Dan aku tuh senang banget bisa berperan sebagai Rahayu, karena menurut aku Rahayu nih juga membawa pesan supaya terutama untuk perempuan-perempuan supaya lebih hati-hati dalam memilih langkah ke masa depan. Jangan hamil duluan ya Dek ya. Jangan ribet. Jangan. Terus milih suami juga yang benar, jangan yang KDRT ya kan. Jadi semoga peranku dan penampilanku di film ini bisa mendeliver pesan yang dibawa oleh film ini ataupun dari Rahayu sendiri. Siap, terima kasih. Devina Aurel, silahkan. Halo. Ini kan saya udah ada, Mas. Oh iya. Nanti jadi nggak mati. Silakan Devina. Halo semuanya, saya Devina Aurel. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah menonton film kami. Kalau aku pribadi, aku sebagai sahabatnya Kalis yang nggak selama yang lain mungkin, karena aku baru ketemu di kuliah. Apa ya, aku bisa ambil dari sosok Mbak Kalis ini, orangnya dia tahu apa yang dia mau gitu loh. Dan aku sebagai seorang sahabat juga aku belajar juga gitu dari sosok Yana ini untuk kayak ada terus yuk. Kadang itu dengerin aja itu cukup. Kadang nggak perlu yang selalu yang kayak kamu harus gini. Nggak harus selalu kayak gitu. Dan kemarin ternyata aku ketemu nggak sengaja ketemu sama ini ya Mbak Yana aslinya. Oh ada ya. Iya. Terus ternyata dia juga yang kayak ala gitu. Awal-awal itu gimana? Kalau cuma awal-awal Tasmania juga awal-awal. Aku ketemu dia, aku seneng toh Sril. Ya maksudnya awal-awal tuh ini kan teman-teman di sini itu kan nggak semua orang dari Malang, nggak semua dari Surabaya, ada yang dari Sragen loh ini loh. Maksudnya dijelaskan awal-awal cerewetnya sama atau gimana? Oh iya, cerewetnya sama, tingkahnya sama, nasibnya doang yang belum sama. Karena udah bahagia, saya masih nyari. Oh, masih coba memahami. Benar. Terima kasih Devina Aurel. Thank you. Selanjutnya ada Inaima juga. Inaima boleh cerita, silakan. Tes. Halo semuanya, aku Inai dan aku berperan sebagai Wanti di sini, dan karakter aku seperti ya bestinya Kalis ya, bestinya yang selalu ada untuk temennya dan
pastinya itu berbeda dengan karakter pribadi aku ya, agak jauh ya, karena apalagi udah punya anak, dan itu struggle juga sih pasti saat syuting, karena aku jujur nggak pernah kayak ada adik-adik kecil gitu, jadi aku merasa wah perjuangan seorang ibu gitu ya, udah punya anak dan juga backgroundnya berbeda dari aku pribadi, jadi itu suatu hal yang baru bagi aku. Dan untuk kayak di syutingnya sendiri, aku backgroundnya nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, dan banyak belajar di sini dari cast, dari kru, dari nol loh aku bahasa Jawanya di Dan ya ini aku suka banget ya mendukung bahasa lokal di film layar lebar Indonesia gitu. Terima kasih. Thank you. Desi gimana, boleh dong ceritain juga yang bikin Nita itu buat anak bayi ini. Sebenarnya terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Aku Desi Genoveva memerankan sebagai sahabatnya Kalis yang bernama Fatima. Ini disclaimer dulu, aku nggak hamil duluan. Ini hamil aku udah punya suami. Udah punya ya ini ya. Maksudnya apa itu? Dan ini bukan continuity. Ini kok habis main film gitu kan mendalami peran apa gimana gitu kan? Enggak ya, ora-ora. Gak ada yang mikir ke situ. Oh, gak ada takutnya loh. Iya, tapi kalau ngomong gitu aku jadi kepikiran. Enggak. Di sini sih kalau aku sebagai Fatima, ada Wati juga sama Rahayu juga, ini benar-benar bestinya yang dari kampungnya Kalis kan, yang benar-benar kalau aku sih ngelihatnya belajarnya tuh kita tuh punya sahabat yang bisa punya kesempatan untuk merantau di luar kota, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bukan yang untuk pernikahan dini gitu ya. Jadi tuh kayak pengennya ngelihatnya sih kayak menaruh harapan besar terhadap seorang Kalisnya sendiri sih gitu. Soalnya kan bisa dilihat kalau sahabat-sahabat yang lain kayak kue lagi, maaf ya, nggak pakai keluar pada punya anak semua kan, masih pada kecil-kecil, sedangkan kalau si Kalis sendiri belum, masih bisa punya kesempatan untuk belajar gitu. Dan itu dekat ya dengan masyarakat kita ya. Luar biasa. Desi, terima kasih tepuk tangan untuk Desi. Ada Reska juga. Reska ini yang seni memahami nggak cuma Kalis dan juga Mas Agus di sini. Ternyata perannya Reska di sini juga ada part seni memahami kekasih juga. Ini gimana Kak saat dapat peran ini dipercayakan oleh dari film Seni Memahami Kekasih? Silakan. Apa tadi? Karena yang seni memahami kekasih lagi ini dikasih mic sama dua orang. Ternyata yang seni memahami kekasih gak cuma peran Agus dan Kalis doang loh, peran kamu juga. Nah, gimana saat kamu dapetin peran ini, Kak? Awalnya waktu saya dapat peran ini bingung ya, karena jujur peran Akmal itu saya nggak pernah kenal sebelumnya, peran yang mirip dengan sosok Akmal. Cuma di waktu saya sekolah dulu memang ada satu, kalau di Jogja itu bahasanya gento. Apa ya, ada yang tahu gento ya, preman sekolah lah gitu. Jadi saya kayak reminiscing gitu, oh mungkin kayak gini kali ya karakter Akmal itu seperti ini. Dan waktu itu sharing-sharing juga sama Pak Jehan, dan memang kita ngebentuknya si Akmal ini beneran seperti yang saya pikirin gitu. Jadi gento di sekolahan, terus dia itu yang lebih apa ya, lebih mentingin teman-teman sama komunitasnya lah dibandingin dengan percintaan gitu. Jadi di satu sisi si Akmal ini juga masih nggak ngerti sama sekali tentang seni memahami kekasih itu kayak gimana. Malahan kayaknya dia duluan nih yang sama Rahayu ya. Sampai akhirnya jebol juga kan itu. Sampai akhirnya terpaksa menikah di hamil di luar nikah, sorry. Dan setelah itu menikah dan punya anak, tapi Akmal sendiri tuh belum siap sebenarnya. Setelah menikah pun dia nggak berubah, dia kayak masih lebih mementingkan pertemanan, ronda, masih yang wong desa, mancing, masih ninggalin kewajibannya dia gitu. Bikin knalpot racing. Kayak gitu-gitu. Jadi menarik banget sih di saat dapat karakter Akmal tuh. Dikasih kesempatan, dan Pak Jehan sendiri juga ngasih kebebasan mau dibangun seperti apa karakter Akmal ini, yang penting nggak keluar dari nilai-nilai dan benang merah yang ada di cerita ini gitu. Konfliknya sama Rahayu sama satu lagi yang jadi anak wah itu luar biasa kalau teman-teman tadi nonton saya kebawa banget loh, maksudnya waktu main ada part-partnya masing-masing, tapi ketika kita main sama Jordan itu namanya Jordan ya, energinya tuh nular banget. Jadi
dia kayak ngomong Pak, kita jadi ikutan mewek gitu. Kayak luar biasa banget sih. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Mas Reska. Thank you. Selanjutnya kita ke Yusril dan Benny. Gimana Mas Yusril sedih memahami Pak RT? Sedih memahami Bapak Kos. Gimana kalian berdua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Aku mau potong kok takut. Kalau nggak dipotong kok panjang. Tapi kalau kita berdua yang pegang mic ini kok HP-nya pada turun ngapain? Enggak, maksudnya ini kita juga butuh exposure sebenarnya. Nah, maksudnya ada yang bisa dikutip gitu loh. Kalau kamu pakai nanya kita itu nggak ada nilai beritanya. Nah semakin ke belakang kok HP-nya makin turun semua. Nggak pada pengen FYP apa nih? Gimana? Apa pertanyaan Mas Des? Ikut dilibatkan di film ini untuk kalian berdua perannya Bapak Kos dan juga Pak RT. Kebetulan gimana? kita memang bareng-bareng terus, kita berangkat dari Jogja ke Jakarta merantau dan casting ini pun bareng-bareng. Iya benar castingnya. Benar casting pun bareng ya. Satu gokar waktu itu ya. Satu gokar ya. Saya sebagai Pak RT waktu itu, Yusril casting sebagai Kalis. Salah. Tapi nggak masuk. Tapi nggak lolos. Akhirnya Mbak Santi berbaik hati. Ini ada, kamu mau nggak? Kalis kan kamu nggak cocok. Ya nggak dapat. Yang peran lain aja. Akhirnya dia lolos jadi Kalis kecil. Salah. Enggak ya? Salah. Nggak dapat juga. Kalis kecil kamu nggak dapat ya? Oh nggak dapat. Dapatnya apa? Dapatnya Bu RT. Jadi Mas Jas, tentang kekalahan MU semalam itu Gak usah sepak bola. Seni memahami kasih. Ini mau sepak bola apa politik? Film. Nggak perlu kita ngomongin film aja. Jadi ada gol kedua kita tanya. Nggak usah. Apa pertanyaannya Mas? Diajak terlibat dari kisah yang luar biasa ini dari Mas Agus dan juga Kalis, itu gimana? Ini Pak RT dan juga Bapak Kos ini kebetulan adalah karakter yang memang mencontohkan seorang pemimpin ya Benny ya? Pemimpin. Ya pemimpin. Yang gimana tuh pemimpinnya tuh? Bijak, yang juga mendengar suara anak-anak kosnya gitu loh. Aspirasinya didengar. Jadi saran dan kritiknya apa itu didengar semua. Kamu jangan nambahi sayang anak ya. Simbol bahwa di Jogja itu isinya kos-kosan nggak bebas. Kosan sopan. Oh iya benar ya. Kosan sopan ya. Kosan sopan betul. Artinya Agus walaupun modusnya adalah pengen benerin lemari, tapi sama Bapak Kos gak diizinin gitu. Memang terjadi banyak di kehidupan kos di Yogyakarta gitu. Yes. Yang pengen dibenerin lemari kok keluar-keluar yang dibenerin rok gitu. Maksudnya apa? Maksudnya memang kekasihnya adalah seorang penjahit. Iya, betul. Penjahit yang keliling itu. Iya, betul. Kebetulan padahal yang rusak celana ya. Roknya yang dibenerin ya. Kalau Benny gimana Ben? Sebelumnya kan film lo juga hampir mayoritasnya berbahasa daerah yang film sebelumnya yang jutaan. Ini kan ada lagi dengan film juga ada banyak mayoritasnya berbahasa daerah. Ini gimana lo membawa film ini untuk jutaan penonton? Siap berarti Ben? Amin. Kadang-kadang orang kalau visualnya kurang tuh memang angka penonton semakin naik. Ada yang gitu mau. Kalau visualnya. Kebetulan saya sudah punya strategi sendiri. Saya sudah memborong 1 juta tiket. Jadi tombok saya. Lalu di film ini katanya dibayarkan pakai kuota internet ya. Ini serius ya. Jadi gimana? Pengalaman pertama saya main film komedi sih, jadi baru bilang serius. Kapan gue main orang film komedi? Lo yang kemarin itu komedi semua toh? Ya komedi semua. Jangan dikira kamu itu horor terus. Paling saya seneng banget ini karena sama teman-teman semua, saya sama Agus juga udah kenal lama, bahkan sebelum aku Slayer saya udah. Ya, bro, jangan kamu ada terus. Sampean ini bercanda terus. Ini orang-orang ini udah mau nurunin HP. Ini udah ada yang live TikTok, kasih apelnya ya, jangan lupa ya. Kasih donatnya 5.000 tok kok itu. Ayo donat lagi, terima kasih orang-orang baik. Thank you. Belum.
Jadi udah kenal lama dengan Mbak Santi juga, Mas Nugros, Mas Dian juga kenal. Jadi kayak kita sangat-sangat menikmati prosesnya dan apalagi di Jogja kan, rumah sendiri, bahkan kayak serasa apa ya, syutingnya tuh kayak ini memang dunia kita sendiri gitu loh. Iya. Tapi kamu memerankan Mas? Kok kayak nggak meyakinkan jawaban saya ya? Mas, timingnya Mas yang pas Mas. Timingnya. Jangan main Mas, bentar bapaknya aktor Mas. Saya juga pengen jadi terkenal Mas. Iya. Tapi kan bapakmu udah gak ada. Ya sedih lu, sedih. Nah sama, kita kan yatim. Gua yatim. Yatim kita kalau jalan-jalan ke Yatim Park. Ya, itu Jatim Park itu Malang. Jatim Park Malang. Udah ada 3 ya, udah ada 3. Masa itu taman wisata isinya kuburan bapak semua. Oke, soalnya gini lah suasananya kayak gini, kita bercanda ya. Kayak gini ya keseruan syutingnya, berarti seru banget ya. Dan menghidupkan karakter Pak RT, Pak Bapak Kos. Tapi gitu ya. Benny memerankan Rano Karno di sini susah nggak sih? Itu pancingan juga bahaya loh itu Mas. Oke. Sorry. Oke, siap. Sekali lagi dong untuk teman-teman.